Om Swastiastu. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 9A dalam mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Gianyar tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan praktikum kali ini, kami mengambil proyek bioteknologi, yaitu pembuatan nata de coco dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter pseulinum. Nah, sebelum ke proses pembuatannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Igusti Ayurai Chanarayani dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dewa Ayuda Dewi Gunaaptia Dharmapatni. Yuk, saksikan videonya sampai akhir. Check it out! Pertama-tama, tentunya kita harus mempersiapkan alat dan juga bahan yang diperlukan. Bisa kalian cek pada keterangan berikut. Langkah pertama, kita harus menyesuaikan ukuran ataupun takaran dari bahan yang diperlukan sesuai dengan resep yang telah tersedia. Karena dalam hal ini kita menggunakan 1 liter air kelapa, maka takaran untuk gula pasir itu adalah sebanyak 100 gram dan safood grade sebanyak 10 gram. Ukuran ini dapat kita ukur dengan bantuan alat pengukur gram. Langkah selanjutnya adalah kita menyaring air kelapa yang telah kita dapatkan sebanyak 1 liter hingga bersih. Air kelapa yang sudah kita saring sebanyak 1 liter kita pindahkan ke dalam panci. Lalu hidupkan kompor dengan menggunakan api sedang. Pada tahapan ini kita akan menambahkan 100 gram gula pasir yang telah kita ukur ke dalam air kelapa yang dipanaskan. Kemudian kita bisa menggunakan sendok kayu untuk mengaduk gula pasir hingga homogen dengan air kelapa. Sembari menunggu air kelapa yang telah dipanaskan menjadi suhu ruang, kita akan mempersiapkan tempat fermentasi ataupun inkubasi bagi air kelapa nantinya, yang dimana wadah plastik ini dapat kita sterilkan dan kita jaga kebersihannya dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah air kelapa dirasa sudah mencapai suhu ruang, kita akan pindahkan air kelapa ke dalam wadah plastik yang sudah kita sterilkan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menambahkan 2 sendok makan cuka asam ke dalam air kelapa, lalu kita aduk hingga merata. Dan selanjutnya kita akan menambahkan 10 gram safood grade ke dalam air kelapa. Lalu kita aduk kembali hingga homogen. Sebelum ke tahapan selanjutnya, kita harus mengukur atau menyesuaikan takaran dari starter nata de coco yang akan kita gunakan, yaitu sebanyak 100 ml. Di sini kami dibantu dengan alat pengukur mililiter. Selanjutnya, mari kita masukkan starter nata de coco yang telah kita ukur tadi sebanyak 100 ml ke dalam air kelapa secara perlahan-lahan ya. Terakhir, tinggal kita aduk secara perlahan-lahan pula supaya merata. Nah, sebagai penutup dari wadah plastik tempat fermentasi nata de coco, kita bisa menggunakan koran, tetapi harus steril ya teman-teman. Cara mensterilkannya gampang, hanya dengan cara disetrika. Terakhir, kita tinggal menutup wadah fermentasi dengan menggunakan koran yang telah kita setrika dan kita eratkan dengan karet ataupun bisa dengan selotip dan juga tali rapia. Pastikan tidak ada celah udara ya teman-teman, dan dalam proses inkubasi ataupun fermentasinya nanti itu tidak boleh disenggol, jadi pastikan menaruh wadah plastik ini di tempat yang datar dan di suhu ruang. Nah, setelah kurang lebih difermentasi selama 1-2 minggu di suhu ruang, kita sudah bisa memanen ataupun mendapatkan hasil dari nata de coco. Berikut adalah hasil fermentasi nata yang telah kami dapatkan. Nah, di sini
ternyata nata yang kami dapatkan itu memiliki ketebalan yang kurang tebal atau masih tipis dikarenakan ternyata waktu inkubasi atau fermentasinya itu kurang lama teman-teman. Tetapi ini sudah membentuk nata de coco ya, jadi kita sudah bisa proses. Pertama-tama setelah kita buka, kita harus mencuci nata de coco yang telah jadi itu sampai bersih. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah kembali dan kita tambahkan air. Kita simpan di dalam wadah tersebut selama 24 jam ya. Setelah kita simpan atau kita diamkan selama 24 jam, sekarang kita bisa buka kembali dan jangan lupa dibersihkan lagi dengan air bersih. Setelah dicuci bersih, selanjutnya nata de coco sudah bisa kita potong-potong menjadi bentuk seperti dadu ataupun sesuai dengan selera. Proses selanjutnya adalah pengolahan nata de coco menjadi produk pangan. Untuk memasak nata de coco hingga matang dan layak dikonsumsi, kita dapat memanaskan air di dalam panci yang kemudian ditambahkan dengan gula pasir secukupnya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata dan kita juga bisa menambahkan daun pandan harum untuk memberikan wangi pada nata de coco. Setelah air yang dipanaskan mulai mendidih, kita bisa memasukkan nata de coco yang kemudian akan kita masak selama kurang lebih 5-10 menit. Nah, nata de coco yang sudah matang sudah bisa dikonsumsi ataupun dijadikan produk pangan. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil produk pangan yang super simple dari pengolahan nata de coco, yaitu es marjan nata de coco yang bisa ditambahkan juga dengan buah-buahan yang sesuai. Nah, itu dia teman-teman, proses ataupun tutorial pembuatan nata de coco dengan menggunakan bioteknologi konvensional hingga kami pun menampilkan proses pembuatan produk pangan ya. Semoga dapat menginspirasi ya. Untuk lebih selanjutnya teman-teman bisa cek deskripsi di bawah. Sampai jumpa!